diperintahkan masuk neraka nurut, taat nggak namanya? Taat. Kalau taat itu dapat siksa. Hah? Oh, kalau taat enggak lah. Oh ya enggak. Jadi kuni bardan wasalaman. Ya naru kuni bardan. Asal kamu taat nurut, masuk neraka juga bardan wasalaman. Udah nggak masalah. Masalah nggak ada kaidah orang taat sama Tuhan disiksa. Nah, kalau kaitan dengan hal itu berarti kontradiktif dong yang disampaikan Ustaz Subhan Yang kemarin di sana. Bahwasanya kan kalau Allah itu menciptakan sifat yang khair, yang baik lah. Kalau yang buruk itu bukan termasuk ininya Allah, atau ibaratnya sebagai kambing hitamnya lah. Dikambing hitamkan makhluk itu sama Allah. Karena kalau seandainya orang itu taat, kaitan dengan seandainya dia itu kriminal atau melakukan perbuatan taat nih, masuk surga, masuk neraka, tapi taat dengan pekerjaan yang dilakukan di dunia, berarti nggak jadi masalah kan? nggak jadi masalah. Asalkan dia taat intinya, iya, nggak mengeluh atau gimana. Karena gini Bas, menurut kamu wirok atau wirok? Iya, wirok. Aku bahasa Indonesianya wirok itu. Wirok Ya. Wirok itu cocoknya di got apa di ruang tamu? di got, bukan kotor-kotor. Iya. Emang tugas dia. Selama si wirok itu sami nawatokna namanya ibadah. Nah bedanya kalau syariat itu ibadahnya sholat, zakat, tapi itu juga diancam semua kok. Sholat ada fawailul lil musolli, zakat ada ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Jadi yang satu-satunya yang disebut ibadah itu yang taat. Taat kepada Allah. Makanya kata Hikam, kalau pengen tahu posisimu di sisi Allah, lihat aja saat ini. Kalau kamu lagi jadi karyawan, ya itu takdirnya, senang kan? Karena bagaimanapun satu orang dalam berbuat itu dampaknya kemana-mana. Butterfly effect itu namanya. Ya, ada orang yang jadi pil tuh, kantor. Di pelabuhan ada ya orang yang datang pernah ngeluh ke saya, itu dia bilang apa? Saya itu dari pondok, saya itu apa jurunia, apa alfiyah, karena pekerjaan saya itu narik-narik tali kapal. Ini seakan-akan saya itu kerjanya apa? Terus kata saya, kamu gak perhatikan tak? Ketika kamu narik tali, diikat, akhirnya kapal jadi stabil. Berapa ribu orang yang lewat kapal itu. Dalamnya ada kiai, ada ibu hamil yang anaknya calon anak soleh. Berarti kan kamu ikut berdampak sama kehidupannya yang lain. Cuman yang disebut saya itu kerjanya di pil, kerjanya jadi karyawan, itu kan cara pandang manusia. Itu rendah, ini tinggi, itu karena kelihatan dari kacamata manusia. Ada tak sekarang anak itu kalau sekolah ditanya cita-cita jadi petani? Enggak ada. Semua cita-citanya jadi dokter. Sekarang ada lagi tuh jadi YouTuber, TikToker. Sekarang itu. Padahal kalau nggak ada yang jadi petani, modal kabeh orang sedunia itu. Jadi pandangan manusia dengan pandangan Tuhan beda. Nah terus orang yang maksiat itu, ya pandangan manusia buruk. Kamu jijik gak melihat mirok? Jijik. Tapi Tuhan menjadikan mirok emang harus jijik. Menjijik, nyebut jijik itu kan bukan Tuhan. Kira-kira Tuhan jijik gak sama mirok gitu? Ya gak mungkin mau dia nyiptain. Jadi jijik gak jijik itu saat itu sudut pandang manusia. Makanya itu kaitannya kalau ngepet itu seperti belatung. Iya tadi makanya. Jadi belatung masih siapa yang memakan itu? Iya makanya tadi dibilang kan begini di Tadfatur Robani itu, sudahlah kamu sabarlah sebentar.
isbiru ma'a musya'ah. Toh kamu sudah lama, sudah sering menerima nikmat dari Allah, kan gitu Sa. Jadi waktunya ngepet kamu di situ tuh. Ya, kalau memang di depanmu ada borok, ya udah jadi belatung kamu. Pasti jadi nikmat.